Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa junudi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para penonton dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah segala puji syukur sama-sama kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kurniaan pada kita semua. Di antara nikmat yang kita rasakan pagi hari ini, Allah menganugerahkan kesehatan pada kita semua, masa lapang. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pengajian kitab Sabilal Muhtadin pada seri yang ke-132 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga majelis ilmu kita, silaturahim kita diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sama-samalah kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, kita teruskan pengajian kitab Sabilal Muhtadin. Hari ini para penonton kita masuk pada bab yang baru ya. Setelah sekian lama kita membincang tentang masalah bermula daripada kita toharoh, ya, kita bersuci, kemudian sholat dan semua sholat sunnah ya. Telah kita bincangkan ya. Yang terakhir yang kita bincangkan pada minggu lepas adalah tentang sembahyang jenazah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah jenazah itu. Hari ini kita masuk pada bab yang baru para penonton ya. Bab yang kita masuk pada bab muamalah dengan manusia yang lain ya. Kita masuk pada kitabuz zakat. Kitab yang menerangkan tentang masalah zakat. Jadi bukan masalah ibadah yang berkaitan dengan Allah ya. Maksud saya ia berkaitan dengan Allah, tetapi pentasarupan zakat sudah tentu ia berkaitan dengan manusia. Ya. Ini sesuatu yang juga penting sebab zakat ini termasuk rukun Islam yang pada masa ketika Rasulullah SAW beliau wafat, ramai di kalangan umat Islam yang imannya masih lemah, ramai yang mengingkari masalah kewajiban zakat ini. Maka di antara tugas daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara tugas beliau itu adalah memerangi orang-orang yang enggan melaksanakan zakat, kemudian juga memerangi orang-orang yang murtad. Jadi ketika Rasulullah SAW ya, meninggal dunia, ya, wafat, maka banyak sekali permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam pada saat itu. Umat Islam yang orang-orang yang imannya masih lemah, ya, ramai di kalangan mereka yang mengingkari tentang kewajiban zakat ini. Mereka menganggap bahwa zakat itu adalah sesuatu yang seperti pajak atau sesuatu yang bersifat memaksa dan lain-lain. Maka diperangilah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahan beliau. Kemudian juga ramai di kalangan umat Islam yang masih baru, mereka itu keluar daripada agama Islam, mereka murtad. Maka tugas daripada Sayyidina Abu Bakar juga berat, sebab ketika mana memerangi orang-orang murtad ini, ramai di kalangan para sahabat yang hafal Al-Quran itu meninggal dunia. Jadi itulah para penonton, hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, kitabuz zakat. Kita mulakan qolal muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kitab pada menyatakan hukum zakat. Bermula arti zakat pada lughah yaitu tathir, artinya menyucikan. Dan pada istilah artinya membaiki, dan nama artinya tambah, yakni bertambah kebajikan dan berkah. Dan madah artinya puji, dan arti zakat pada istilah syara yaitu nama bagi barang yang dikeluarkan daripada harta atau badan atas wajah yang tertentu yang lagi akan datang kenyataannya, maka dinamai harta yang dikeluarkan itu dengan zakat, karena ia menyucikan harta dan membaiki dan menambahi kebajikan atau berkah pada harta.
Jadi zakat itu pada secara lughahnya itu bermakna tadhirun wa namaun. Tadhir itu maknanya mensucikan, nama itu maknanya bertambah-tambah. Apa maksud tadhir? Tadhir itu dalam istilah bahasa Arab tahharu yutahhiru tadhir, maknanya mensucikan. Mensucikan harta yang dianugerahkan oleh Allah pada kita semua supaya supaya benda-benda yang syubhat pada harta itu menjadi hilang, menjadi suci. Kemudian juga namaun, nama itu bermakna bertambah-tambah barokahnya. Jadi semakin kita mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, maknanya harta yang dianugerahkan oleh Allah pada kita akan semakin bertambah. Itu makna zakat. Itu nanti akan ada tata caranya masing-masing, ya akan kita bincang satu persatu. Semoga nanti kita dapat memahami maksud daripada zakat ini. Maka itu suatu rukun daripada segala rukun Islam yang 5. Pada siapa mungkir akan fardu atau akan qadar yang muwafaqah segala ulama atasnya, maka yaitu jadi kafir. Hukum daripada zakat ini adalah wajib. Orang yang mengingkari kewajiban zakat, ya, mengingkari bahwa ia bukan satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, itu hukumnya adalah menjadi kafir. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat mereka diperangi. Maknanya apa? Kalau mereka tidak mau dan tidak meyakini bahwa zakat itu wajib, maka ketika itu ramai yang diperangi dan dibunuh. Dan diperangi orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat dan diambil ia daripadanya dengan kerasan, maka jika tiada dengan perang sekalipun. Bermula dalil yang menyabitkan fardhunya dahulu daripada ijma' beberapa ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awa'atuz zakah, artinya beri oleh kamu akan zakat, dan lagi firman-Nya khudh min amwalihim shadaqatan. Ini. Kemudian dalil yang berikutnya bunyal Islam wala khamsin, dan seterusnya. Saya mungkin akan membincangkan ini, ya, ayat yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi ayat ini menceritakan tentang apa fungsi daripada zakat itu. Yang pertama, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka itu zakat. Jadi perintah zakat itu bukan yang berkewajiban untuk datang kepada petugas yang bertugas, namun kalau memang kondisinya memungkinkan, ambil. Maknanya orang yang diberi kekuasaan itu boleh mendatangi orang-orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Khudh min amwalim shadaqatan. Kemudian apa fungsi daripada zakat itu? Tutahhiruhum, yang berfungsi, zakat itu berfungsi untuk mensucikan harta-harta mereka. Wa tuzakkihim biha, kemudian zakat itu juga berfungsi untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jiwa siapakah ini? Jiwa orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, disucikan daripada sifat bakhil, ya, sifat kedekut dan sifat-sifat yain, ya. Sebab para penonton, para yang dirahmati Allah, bahwa hakikat daripada harta yang diterima oleh kita manusia ini semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa bahwa apa yang kita usahakan itu semuanya milik kita. Itu adalah satu kesilapan, ya. Bahwa apapun yang diusahakan oleh manusia, apapun yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita dapatkan, kemudian hasilnya kemudian melimpah ruah, ya, itu hakikatnya adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah pada kita semua. Jangan punya anggapan bahwa itu merupakan hasil kerja keras kita semata-mata, ya, jangan sampai seperti itu. Sebab apa? Itu nanti akan menimbulkan salah tauhid kita, ya. Hakikatnya, ya, manusia itu secara zahirnya memang mampu berusaha, namun hakikatnya memberikan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk pada diri manusia,
sifat bakhilnya, sifat kedekutnya, ya. Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat ini untuk menguji setakat mana kadar keimanan seseorang itu. Jadi zakat itu yang pertama berfungsi untuk membersihkan harta yang dianugerahkan oleh Allah pada manusia. Yang kedua juga berfungsi, ya, untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia yang diberi harta itu. Ya, dengan ketika mana seseorang itu sadar tentang bahwa semua nikmat yang diberikan kepadanya itu adalah anugerah Allah, maka tidak rasalah berat ya untuk mematuhi perintah Allah itu. Maka disinilah nanti akan nampak siapa yang imannya tebal, siapa yang imannya tipis. Nah, itu akan nampak sekali para penonton. Jadi itu. Kemudian ayat selanjutnya washolli alaihim. Di sini hanya ditulis yang awalnya ya. Washolli alaihim, dan doakanlah mereka orang-orang yang mengeluarkan zakat itu. Jadi siapakah yang berdoa ini? Yang berdoa itu sudah tentu adalah orang yang menerima zakat. Jadi nanti di pembahasan selanjutnya kita akan membincangkan siapa yang berhak untuk menerima zakat ini. Orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah dengan kekayaan, ya, sebab zakat ini sudah tentu diwajibkan ke atas orang yang kaya para penonton, orang yang memang mampu. Orang yang tidak mampu juga tidak diwajibkan zakat. Nanti akan ada peraturan di situ berapa kadarnya yang diberi istilah nisab nanti. Kemudian berapakah yang wajib dikeluarkan. Di zakat ini semacam ibadah yang mungkin agak eksklusif sedikit ya, sebab ia berkaitan dengan kebendaan yang melebihi kadar yang wajar daripada seorang manusia ya. Washolli alaihim, doakanlah mereka. Orang-orang yang mengeluarkan zakat itu tolong didoakan. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu wahai orang-orang yang menerima zakat itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Nah, ini. Jadi orang yang punya harta yang sudah cukup nisabnya wajib mengeluarkan zakat. Orang yang diberi anugerah kurang harta wajib menerima zakat, juga diberi diberi satu perintah untuk mendoakan. Siapa yang didoakan? Orang-orang yang mengeluarkan zakat. Sebab di situ nampak betapa maha kuasanya Allah ya. Dalam Al-Quran itu Allah sering beberapa ayat itu menyatakan bahwa innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rizki bagi orang yang ia kehendaki, namun juga Allah juga menyempitkan bagi orang yang ia kehendaki. Orang yang dilapangkan rizkinya ya, wajib mengeluarkan zakatnya. Orang yang disempitkan rizkinya juga berhak menerima zakat, juga nanti diminta untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat itu. Maka disitulah nanti nampak keseimbangan ya, keseimbangan yang ada dalam masyarakat di atas dunia ini. Udah, para penonton, kita teruskan ya. Jadi itu adalah dalil yang menyatakan tentang kewajiban zakat. Kemudian fungsi zakat itu apa? Perlu diperhatikan para penonton ya. Dalam Islam ini ada istilah zakat, ada istilah infak, juga ada istilah sedekah, ada istilah wakaf, ada istilah hibah, banyak sekali istilah. Yang perlu diperhatikan, zakat itu hukumnya wajib, sedekah itu hukumnya sunnah, infak itu juga hukumnya sunnah. Maka ketika mana seseorang itu mengeluarkan zakatnya, ia kena berniat. Ketika mana ia mengeluarkan zakat, ya, zakat daripada hartanya, ia kena niat. Berniat bagaimana? Aku berniat untuk mengeluarkan zakat yang wajib ke atas aku. Sebab nanti kalau tidak ia niatkan zakat, ia akan bertukar menjadi sedekah. Seberapa banyak pun yang ia sedekahkan, kalau ia tidak berzakat, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya. Jadi yang membedakan antara yang dikeluarkan itu namanya zakat dengan sedekah, ya, itu adalah pada niatnya. Sama seperti mana kita puasa para penonton.
yang membedakan puasa itu adalah puasa qadha Ramadan atau puasa biasa itu adalah terletak pada niat kita. Atau juga sembahyang sama-sama 2 rakaatnya, mungkin ia adalah sembahyang tahiyatul masjid, atau juga mungkin ia sembahyang hajat, atau mungkin ia sembahyang istikharah, atau sembahyang taubat. Yang membedakan juga adalah niatnya. Sama itu adalah juga mandi wajib. Adakah ia mandi sebab karena junub atau bersih daripada haid dan nifas, atau ia mandi karena hendak sembahyang Jumat, atau ia hendak mandi karena untuk melaksanakan umroh, atau ia mandi sebab tidak ada sebab, mandi biasa saja. Jadi yang membedakan antara mandi-mandi itu adalah pada niatnya. Jadi niat itu adalah memegang satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa kita niatkan dengan betul, ia akan berubah hukumnya. Oke, kita teruskan para penonton rahmati Allah sekalian. Itu tadi hukumnya adalah wajib. Kita sudah paham semua itu ya. Dan difardukan zakat itu pada tahun yang kedua daripada hijrah, kemudian daripada zakat fitrah. Kefarduan zakat itu Rasulullah sudah berada di Madinah selama 2 tahun. Dan tiada wajib zakat melainkan atas yang merdeka, laki-laki Islam, dan jika ada ia kanak-kanak dan gila sekalipun, yakni wajib zakat pada harta kanak-kanak dan yang gila. Dan wajib atas walinya mengeluarkan dia, tetapi tiada wajib zakat harta kanak-kanak yang lagi dalam perut ibunya. Maka tiada wajib zakat pada harta yang diwakafkan baginya, karena tiada dipercayai akan wujud istimewa lagi ketika mana hidupnya. Itu adalah kewajiban zakat itu untuk siapakah? Sudah tentu bagi orang yang Islam yang merdeka, walaupun ia masih kanak-kanak atau dalam keadaan gila. Orang-orang yang menjaga kanak-kanak yang punya harta yang banyak, atau menjaga orang gila yang mempunyai harta yang banyak, mereka wajib mengeluarkan zakat daripada harta-harta mereka. Adapun sahaya, hamba sahaya, maka tiada wajib atasnya zakat karena tiada mempunyai milik. Jadi kenapa hamba sahaya ini tidak diwajibkan mengeluarkan zakat? Sebab mereka tidak ada kepemilikan harta pada diri mereka. Dan demikian lagi kafir, maka tiada wajib atasnya mengeluarkan zakat. Berikutnya orang kafir juga tidak wajib mengeluarkan zakat sebab mereka belum masuk dalam lingkungan orang-orang Islam. Kemudian kita teruskan para penonton rahmati Allah. Dan diketahui oleh kamu bahwasanya zakat itu 2 bahagian. Yang pertama zakat badan atau zakat fitrah. Yang kedua zakatul mal, yakni zakat harta. Maka zakat harta itu ada kalanya ta'aluk ya pada ainnya, yakni pada dirinya harta itu, yaitu 5 perkara. Jadi nanti zakat itu akan ada beberapa bahagian. Yang pertama zakat badan. Zakat badan itu hanya satu, apa itu para penonton? Zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan setiap tahun sebelum kita melaksanakan sembahyang Aidil Fitri, nah itu disebut dengan zakatul badan, zakat ke atas badan kita. Yang kedua zakatul mal. Nah, zakatul mal nanti di sini banyak pembahagiannya. Disampaikan di sini ada 5. Yang pertama zakatul hayawan. Zakat pada hayawan yang kita miliki. Kalau kita punya hayawan, bagaimana peraturannya? Nanti di belakang ada pembahasan lebih lengkap. Kalau seandainya kita membeli hayawan, nanti hayawan pun juga tertentu, bukan semua hayawan. Nanti ada soalan ayam kampung wajib tak zakat. Kemudian hayawan lain yang dipelihara oleh manusia itu selain ayam apa ya? Ada lagi. Nanti akan ditentukan di sini yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya beberapa, tidak semua. Kemudian berikutnya yang kedua adalah zakat nabat, yakni tumbuh-tumbuhan bagi orang-orang yang menanam tanaman. Itu pun juga tidak semuanya. Nanti para penonton akan bertanya, kalau kita tanam sawit ini masuk zakat dalam tumbuh-tumbuhan atau dalam zakat yang lain? Nah, itu ada
ada pembahasan yang lebih spesifik nanti. Yang berikutnya ketika zakat naqad, yakni emas dan perak, orang-orang yang menyimpan harta berupa emas atau perak, nanti juga ada zakatnya, berapa kadar nisab yang wajib atasnya. Yang keempat, zakat rikas, yakni emas atau perak penaruhan kafir pada masa jahiliyah pada bumi yang mati atau yang dihidupkan akan dia. Zakat rikas itu adalah harta yang disimpan. Jadi contohnya ada orang yang kaya, di sini katakan orang kafir ya, atau orang zaman dahulu, mereka menyimpan di dalam tanah. Nah, setelah lama mungkin beratus tahun ya, dijumpai, yang menjumpai kita pula orang Islam, maka bagaimanakah ia? Wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti ada pembahasan itu namanya rikas. Ya. Kalau orang-orang itu juga mempunyai istilah katanya harta korun. Harta korun itu maknanya dinisbatkan dengan harta yang ditinggalkan oleh korun. Korun itu siapa para penonton? Korun itu seperti mana yang kita ingat, dia ada termasuk umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana hidupnya itu ya sangat kaya raya, kemudian enggan untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya. Maka ditimpakan oleh Allah ke atasnya, ia dibenamkan ke dalam bumi ya, dengan harta-hartanya sekalian, dan harta tersebut tidak pernah dijumpai sehingga sekarang. Jadi dinisbatkan atau disamakan dengan harta yang hilang itu. Kalau kita menjumpai, maka ada kalau tempat saya ada istilah namanya harta karun. Ya. Harta karun itu harta yang disamakan dengan harta yang hilang bersama karun itu. Jadi intinya rikas ini adalah emas atau perak yang disimpan oleh orang-orang zaman dahulu ya, pada bumi, pada tanah. Nah, kemudian kita jumpai. Nah, itulah disebut dengan rikas. Jadi ia berkaitan dengan emas dan perak ya. Kalau selain itu tidak termasuk mungkin. Kemudian yang kelima adalah zakat ma'dan, yaitu emas atau perak olehnya pendulang pada tempat pendulangan. Kalau emas, zakat ma'dan ini adalah zakat bagi benda yang diambil di pertambangan. Orangnya mencari ya. Berbeda dengan rikas tadi. Rikas itu bendanya sudah wujud, nah, kemudian kita jumpai. Kalau yang ini kena cari di tempat-tempat di mana sumber daripada emas dan perak itu disebut dengan zakatul ma'dan. Dan ada kalanya ta'aluk ya pada kimahnya, yakni pada nilainya, yaitu zakat tijarah. Dalam masalah zakat ma'dan ini juga berkaitan dengan masalah berapa nilainya. Maka yang termasuk dalam masalah ini juga adalah zakatul tijarah, zakat perniagaan. Nanti akan kita bincangkan masing-masing satu persatu. Sebab dalam masalah zakat ini para penonton sudah berkembang ya, antara zaman dahulu dengan sekarang ini sudah mengalami perubahan yang banyak sekali ya. Jadi nanti kalau ada apa yang saya sampaikan itu kurang, saya mohon maaf, mungkin boleh kita rujuk kembali dalam sumber-sumber yang lain, terutama berkaitan dengan masalah itu ya. Kalau zakatul tijarah, contohnya saya ambil contoh yang ringan ya, masalah sawit, tanaman sawit itu masuk dalam tumbuh-tumbuhan apa tidak. Nah, kalau mengikut dalam buku ini kita akan melihat nanti masuk apa tidak. Sebab yang kita tahu kalau dalam pembahasan fikih itu zakat tumbuhan itu terutamanya adalah padi, kemudian gandum, kemudian kurma, kemudian apalagi jagung, semacam tanaman yang lain itu macam mana seperti sawit. Nah, nanti coba kita lihat di belakang ada pembahasan atau tidak. Kalau tidak, nanti kita akan mengambil pandangan daripada mazhab yang lain. Kemudian masuk pada bab zakatil hayawan. Sekarang setelah kita membincangkan tentang masalah yang asas daripada zakat ini, sudah tentu kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Yang pertama adalah tentang zakatul hayawan. Siapa-siapa yang punya hayawan yang dibela, itu wajib mengeluarkan zakat. Namun para penonton dirahmati Allah ya, itu ada beberapa syarat yang harus kita ketahui.
Tidak semua orang yang membelah hayawan itu wajib mengeluarkan zakat. Ya, ada 4 syarat di sini disampaikan. Kemudian bermula syarat wajib zakat hayawan itu 4 perkara. Yang pertama, hendaklah ada hayawan itu na'am. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Yang wajib dikeluarkan adalah zakat daripada hayawan yang disebut dengan na'am. Na'am itu istilah dalam bahasa Arab. Apa dia? Yaitu unta. Sudah tentu di sini tidak ada unta ya. Yang ada di Arab sana. Kemudian yang kedua sapi. Sapi itu adalah sapi. Kemudian kerbau, kemudian kambing dan biri-biri. Sapi itu kalau dalam bahasa kita disebut dengan lembu. Dalam istilah zaman dahulu sapi, atau dalam bahasa kita juga sapi. Mungkin dalam bahasa Melayu lebih familiar adalah lembu. Dalam Al-Quran itu ada satu surah yang namanya Al-Baqarah, lembu betina. Itu kalau dalam istilah yang lain disebut dengan sapi betina. Tidak apa-apa, bisa istilah sedikit ya. Jadi hayawan apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Yang pertama adalah na'am. Na'am di situ yang termasuk padanya adalah unta yang berkaki 4 dan tinggi. Kemudian lembu berkaki 4 dan tinggi. Kerbau berkaki 4 dan tinggi. Kambing berkaki 4 dan tinggi. Biri-biri berkaki 4 dan tinggi. Perhatikan para penonton di sini. Punya 4 kaki dan semuanya tinggi. Nah, perhatikan. Maka yang berkaki 2 seperti ayam dan pendek, tidak wajib. Atau kita belah hayawan yang lain selain daripada itu juga tidak wajib. Yang syarat yang pertama itu adalah na'am. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan ulaika kal an'ami bal hum adhallu. Orang-orang kafir itu yang tidak menggunakan hati dan pikirannya dengan baik itu diserupakan dengan hayawan ternak. Jadi hayawan ternak ini dalam bahasa Arabnya disebut al-an'am, kal an'ami. Jadi na'am itu mufrad, kalau an'am itu jamak. Kemudian maka tiada wajib zakat pada segala jenis hayawan yang lain daripada yang tersebut. Itu seperti kuda dan kuda dan sahaya dan kijang dan menjangan dan barang sebagainya. Kijang itu maknanya rusa, rusa itu juga tidak wajib. Jadi yang wajib itu adalah, saya ulang, unta. Di sini tidak perlu kita bincang sangat sebab unta itu di sini tidak ada. Yang kedua adalah lembu. Lembu ini banyak. Saya nampak ramai para orang-orang yang mengusahakan lembu, diletakkan di dalam sawit, kemudian dikasih pagar semua, kemudian lembu letak situ. Itu nanti masuk dalam perbincangan ini. Kemudian kerbau juga itu juga adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kambing juga sama, biri-biri itu juga sama. Apa beza kambing dengan biri-biri? Kalau biri-biri itu yang bulunya berwarna putih dan agak tebal, itu namanya biri-biri. Kalau yang kambing itu yang biasa itu, yang tidak tebal bulunya. Yang kambing itu warnanya mungkin ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada berwarna coklat, ada juga berwarna yang lain. Itu kalau biri-biri mayoritinya ia berwarna putih. Namun ada juga para penonton yang berwarna hitam. Yang membedakan tuh bulunya itu. Kalau kita nampak bulu daripada biri-biri ini boleh dijadikan sebagai baju. Itu kalau kita mungkin pernah beli jaket yang tebal, itu mungkin terbuat daripada bulu biri-biri ini. New Zealand tuh yang banyak ya. Kalau di tempat kita jarang orang mengusahakan benda seperti itu. Jadi syaratnya yang pertama mesti ia adalah hayawan-hayawan itu. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah ada na'am itu sampai pada nisabnya.
Naam itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau ia sudah cukup nisabnya. Nisab itu adalah ukuran berapa jumlah, ya, ukuran jumlah yang wajib dikeluarkan. Nanti unta dengan lembu dengan kambing itu berbeza jumlah wajibnya. Contohnya saya tengok sedikit di sini ya. Kalau unta itu 5 ekor, 5 ekor sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau lembu 30 ekor. Kalau kambing 40 ekor. Jadi nanti akan ada perbedaan di sini ya. Berapa yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Kalau kita punya lembu cuma 10, maka belum wajib mengeluarkan zakat. Kalau kita punya kambing hanya 30, juga belum wajib mengeluarkan zakat. Maknanya para penonton, kalau seseorang itu punya lembu itu 30 ekor, itu bermakna sudah kaya. Sudah kaya. Boleh kita kira ya, berapa harga. Harga seekor lembu itu yang wajar berapa? Boleh 7.000 ringgit. Kalau tempat saya mahal. Tempat saya boleh 20 juta rupiah. Itu mungkin setara kalau kita tukar dengan ringgit sekitar 7.000 ya. 7.000 ringgit. Coba boleh bayangkan ya, kalau seseorang itu punya lembu dengan harga sekian itu, ya, 7 kalikan 3 sudah berapa para penonton? 22, 7 kali 3 sudah 21. Maknanya berapa itu niatnya? 210.000. Itu maknanya sudah kaya orang itu. Jadi kalau ia punyanya cuma 10, belum wajib zakat. 20 belum wajib zakat. 29 juga belum wajib zakat. Jadi kadarnya mesti 30. Itu syarat daripada nisabnya. Kemudian syarat yang berikutnya, nah di sini saya teruskan, sebab untuk syarat ini kena tahu dulu. Muka surat 92, jadi agak jauh sedikit ya. Syarat ketiga dengan keempat. Syarat ketiga adalah daripada segala syarat wajib zakat naam lalu setahun di dalam miliknya, melainkan pada anak. Syarat berikutnya dimiliki selama 1 tahun penuh. Jadi maknanya untuk masuk pada tahun yang kedua, barulah ia wajib mengeluarkan zakat. Jadi tidak serta-merta umpamanya seseorang tuh beli 30 ekor, baru beli disuruh keluarkan zakat, tidak. Syarat berikutnya adalah ia mesti berlalu 1 tahun dalam miliknya. Jadi maknanya ketika mana 1 tahun itu tetap dari awal sampai akhir jumlahnya sekian, maknanya ia barulah wajib mengeluarkan zakat. Nanti ketika mana di tengah-tengah itu ada 1 atau 2 hilang, ya, maknanya ia belum wajib mengeluarkan zakatnya itu. Syarat yang keempat adalah ini. Muka surat 92 bawah, hendaklah daripada segala syarat wajib zakat hendaklah ada naam itu makan rumput yang tiada dimiliki orang kira-kira setahun lamanya. Nah, ini ia juga makan pada rumput yang tidak dimiliki orang. Kalau dalam istilah orang zaman dahulu itu ia dibiarkan. Jadi maknanya apa? Orang yang punya hayawan itu tidak mengusahakan, ia cari. Contohnya kita carikan makanan, ya, kita carikan makanan dengan bersusah payah baru kita kasihkan pada mereka, pada hayawan itu. Yang seperti itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kita pagar sebuah kebun sawit itu, kita pagar tepinya itu luas, kemudian kita lepaskan hayawan di situ. Itu makna ia makan rumput dengan sendirinya. Jadi yang wajib zakat itu yang seperti itu. Kalau yang kita usahakan, contohnya kita mengumpulkan lembu itu di satu tempat. Kemudian kita usahakan makanannya itu setiap hari kita berikan pada mereka, kita carikan, kita potongkan rumput atau kita tanamkan rumput, kemudian kita berikan pada hayawan-hayawan itu. Untuk yang seperti itu tidak masuk dalam kategori zakatul hayawan. Mungkin nanti akan masuk pada zakatul tijarah, zakat perniagaan. Sebab niatnya di situ sudah lain. Contohnya
tuan-tuan yang punya harta atau modal yang besar ya, bela lembu 100 ekor, letak satu tempat, kemudian di situ diusahakan diberi makan, carikan makan dan lain-lain. Nah, itu masuknya bukan zakatul hayawan, ia masuk pada zakat tijarah kalau diniatkan ia berniaga. Maka kiraannya pun nanti akan berbeza di sini. Jadi saya ulang 4 syarat yang perlu kita ketahui untuk zakatul hayawan itu ya. Yang pertama, ia adalah terdiri daripada hayawan-hayawan itu. Yang kedua, ia adalah mesti cukup nisabnya. Yang ketiga, ia adalah apa tadi? Yang ketiga adalah dimiliki selama setahun penuh. Ya. Yang keempat, ia makan rumput dengan bebas, tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Jadi maknanya dilepaskan di padang ragut. Kalau di tempat kita yang semacam itu barulah masuk kategori zakatul hayawan. Nah, ini boleh kita lihat ya para penonton ya. Jadi kalau saya ulang, kalau yang diusahakan, dikumpulkan, dibuatkan reban, ya, kemudian dikumpulkan di situ setiap pagi, petang dikasih makan, kasih minum, dibagi minum, ya, itu tidak masuk dalam kategori yang ini. Ya masuk mungkin kalau diniatkan untuk berniaga masuk pada kategori zakatut tijarah kalau diniatkan untuk berniaga. Jangan sampai kita salah paham tentang masalah ini ya. Jadi kalau kita hendak berzakat dalam kategori zakatul hayawan tadi, nah caranya mungkin seperti itu ya. Kita punya padang yang luas, kemudian kita pagar untuk memudahkan supaya hayawan ini tidak lepas, letak di situ. Kita pun hanya tengok-tengok sekejap, mungkin kasih minumlah kita apa. Itulah yang baru diwajibkan dalam kategori zakatul hayawan. Ya. Jadi saya ulang supaya kita tahu bezanya mana yang wajib dikeluarkan dalam kategori zakatul hayawan, mana yang masuk dalam kategori zakatul tijarah nanti. Sebab jangan sampai kita salah paham ya. Ada orang bela lembu atau bela kambing banyak beratus ekor. Ya masuk dalam kategori mana kah ini? Adakah ia zakatul hayawan atau ia zakatul tijarah? Ya. Jadi syaratnya ada 4 ini kena paham. Syarat yang terakhir itu tadi ya, ia kena makan rumput di tempat yang bebas, yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kalau contoh kita lepaskan lembu kita di kebun sawit orang lain, sudah tentu itu salah, menyalahi aturan. Ya, jadi yang dimaksud di situ adalah padang rumput yang luas yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, mungkin itu dimiliki oleh negara lah. Atau kita lepaskan di tempat kita sendiri. Dan tentu untuk menjaga supaya tidak lepas dikasih pagar besi atau dan barang sebagainya, itu barulah masuk dalam kategori zakatul hayawan para penonton. Jadi mungkin itulah sedikit yang sebagai pembukaan muqaddimah daripada masalah zakat ini. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk zakatul hayawan 4 syarat itu tadi. Kemudian berapakah nisab masing-masing? Nah, kita akan membincangkan masalah itu pada minggu hadapan insyaallah. Jadi 4 syarat itu harus kita pahami dulu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu hanya hayawan tertentu, yaitu unta, kemudian lembu, kerbau, kemudian kambing dan biri-biri. Yang kedua, syaratnya adalah cukup nisab. Nisab itu adalah ukuran sebuah harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, dimiliki selama 1 tahun penuh, masuk tahun yang kedua. Yang keempat, ia adalah makan di rumput yang bebas, yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Maksudnya ia mesti miliknya sendiri, atau kalau bukan miliknya sendiri, ia tidak ada yang memilikinya. Kalau dilepaskan di kebun orang lain, di tanah orang lain, sudah tentu ia juga tidak termasuk dalam kategori ini.
Nah, nanti akan menimbulkan permusuhan pula ya. Kambingnya disembelih orang kalau masuk di kebun orang lain. Oke, para penonton rahmati Allah ya. Insya Allah kita akan teruskan perbincangan zakat ini pada minggu hadapan. Saya mohon maaf hari ini agak awal sedikit sebab lepas ini pun saya ada program selanjutnya yang saya perlu datang agak awal. Ada perubahan jadwal untuk hari ini. Saya mohon maaf ya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, mohon maaf ada salah silap. Semoga Allah memberkati kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.